Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar siswa kelas 12 IPA 5 dan IPA 6? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, minggu lalu Bapak minta untuk merancang atau membuat desain ya sebuah produk ya yang nantinya akan kalian buat ya, kemudian akan menjadi suatu produk yang akan dijual kalau bisa ya ke masyarakat, ke pasar. Nah, pada minggu ini kita akan sedikit mengulang ya bagaimana sih sebenarnya tahapan proses untuk merancang sebuah produk ya. Nah, ini ada sebuah bagan ya, gambar. Ada 4 tahapannya sebenarnya ya. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4 ya. Pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat, kedua adalah rasionalisasi, ketiga adalah prototyping atau studi model, dan keempat adalah penentuan desain akhir. Kita bahas sedikit ya. Oke, pertama adalah ya mencari ide dulu ya. Nah, ide itu lebih baik adalah dengan mengajak orang lain ya, jadi dengan berkelompok ya. Jadi ada kelompok di sini ya. Jadi kenapa dengan kelompok? Karena akan menghasilkan ide yang lebih banyak dan ide lebih beragam ya. Nah, namanya ide ya, kita jangan takut salah ya. Kunci sukses dari staff brainstorming adalah jangan ada takut salah ya. Jadi apapun ide yang muncul ya kita terima ya. Nanti kita akan seleksi apa ide itu bisa kita laksanakan atau tidak ya. Nah, jangan lupa ya kita catat idenya ya. Oke, tahap kedua adalah rasionalisasi. Nah, ini ya. Setelah ide-ide yang muncul, maka kita akan mengevaluasi ide-ide tadi, mana yang kira-kira bisa kita laksanakan. Bagaimana cara mengevaluasinya? Kita bertanya ya. Kita buat pertanyaan, misalnya seperti ini, bagaimana cara menggunakan produk tersebut ya, bisa nggak digunain ya. Kemudian bahan-bahannya mendukung nggak kalau kita membuatnya, ada nggak tersedia di tempat kita ya. Kemudian bagaimana cara pembuatannya, tekniknya ya, bisa nggak kita membuatnya ya. Kemudian bagaimana ukuran dan proporsi dari barang yang akan kita buat ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti artinya dari ide-ide yang muncul tadi kita akan seleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat sendiri ya. Berikutnya prototyping ketiga ya. Tahap ketiga membuat studi model. Nah, setelah kita rasionalisasi, kita membuat sketsa ya. Sketsa ini kita buat dalam bentuk gambar ya. Nah, dari sketsa ini akan dilanjutkan dengan membuat model ya. Model itu adalah kalau tadi sketsa dalam bentuk format 2 dimensi, maka kalau model membuat dalam format 3 dimensi ya. Jadi dari model itu bisa kita kan buat ya prototyping atau contoh dari barangnya ya. Walaupun itu belum sempurna, tapi kita bisa memperkirakan kira-kira barangnya ini ada bentuknya seperti apa ya. Nah, jadi dalam pembuatan model ini dapat dilakukan dengan material sebenarnya ataupun bukan material sebenarnya. Jadi misalnya kalian ingin membuat aslinya dalam bentuk misalnya kayu ya, bisa kalian buat dulu dalam bentuk kertas ya. Bagaimana mudahnya aja lah gitu ya. Kalau bantunya ya tergantung dari jenis bahan bakunya tadi ya. Oke, yang keempat terakhir ya. Nah, untuk desain akhir ya. Nah, studi model dapat menghasilkan 3-5 model. Nah, makanya Bapak minta kemarin itu tidak membuat 1 ya, tapi minimal 2. Nah, bahkan minimal itu sebenarnya harus banyak ya, tapi Bapak mempertimbangkan kesulitan, jadi 2 aja lah ya. 2 dari studi model yang akan kalian buat. Nah, dari 2 model tadi bisa kalian pilih nantinya apa yang akan kalian buat ya. Dengan diskusi dan evaluasi ya. Jadi nanti kita diskusikan kira-kira mana yang paling bagus ya. Nah, itu tahapan dalam perancangan sebuah produk ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian kirim ke komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut. Materi yang baru adalah bagaimana sih memproduksi kerajinan untuk pasar lokal ya. Tadi perancangan, sekarang kita sudah masuk ke produksi ya. Nah, produksi ini ada 4 juga tahapannya. Yang pertama adalah tahap pembahanan,
yang kedua tahap pembentukan, yang ketiga perakitan, dan keempat adalah finishing. Oke, kita bahas ya. Oke, setelah tahap produksi, yang pertama adalah pembahanan. Nah, jadi membuat dari bahannya, itu artinya bahan ya. Jadi tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi ya. Jadi misalnya di sini pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Jadi kalau misalnya bahannya dalam bentuk bahan alami ya, misalnya bubuk dari daun, nah kita perlu memikirkan bagaimana daun tadi misalnya bisa awet ya, tidak mudah rusak. Kalau bahannya nggak alami, misalnya dari plastik ya, itu lebih kita nggak perlu tahapan ini. Jadi ini perlu kita buat bahan bakunya agar tahan lama ya. Lanjut adalah pembentukan. Nah, pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat ya. Secara umum material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid ya. Jadi ada misalnya dalam bentuk lembaran ya, atau misalnya bentuknya keras ya. Jadi ini ada misalnya solid seperti logam, kaca, plastik ya, atau kayu ya, dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, dan seterusnya ya, kemudian direkatkan dengan bantuan lem. Kemudian kalau yang berbentuk tidak solid, lembaran ya, atau serat atau kertas misalnya ya, itu bisa kita bentuk dengan cara digunting ya, dianyam, dirangkai, atau dipilin gitu ya, kemudian diberikan rekatkan dengan bantuan lem juga ya. Ini tergantung jadi jenis bahan bakunya ya, pembentukan. Lanjut adalah perakitan ya, dirakit ya. Jadi perakitan dilakukan apabila produk tersebut terdiri dari atas beberapa bagian ya. Jadi ada beberapa part ya. Jadi misalnya kalau kalian misalnya membuat suatu produk yang mungkin lebih rumit ya, misalnya membuat kerajinan boneka misalnya. Jadi ada bagian kepala, badan, tangan, dan seterusnya. Nah, ini dirakit per masing-masing part tadi ya, bagian tadi ya. Nah, kemudian nanti akan disambung ya. Misalnya dia nyambungnya pakai apa ya, pakai lem, pakai paku, tergantung dari bahan bakunya juga ya. Nah, terakhir ya finishing ya. Finishing tahap akhir dapat berupa penghalusan ataupun pelapisan permukaan ya. Penghalusan misalnya di di amplas ya, kalau misalnya itu menggunakan kayu ya, atau misalnya logam ya yang solid tadi ya, atau misalnya yang tidak solid misalnya tadi ya, diberi warna ya, dicat ya, dikasih hiasan dan seterusnya, sehingga produk yang dihasilkan itu lebih menarik ya, dan juga lebih awet ya. Oke, sampai sini dulu ya materinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan ke menu tugas.